Halo semua, perkenalkan nama saya Mugi. Di sebelah saya ada Resti dan di sebelah paling kanan ada Ain. Kali ini kami akan membahas salah satu gangguan kecemasan, yaitu Separation Anxiety Disorder. Apa itu Separation Anxiety Disorder? Apa gejalanya dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Mari simak dari penjelasan kami berikut. Setiap individu pasti pernah dihadapkan oleh berbagai situasi yang menyebabkan munculnya kecemasan. Salah satu kecemasan yang kerap kali dihadapi oleh seorang anak yaitu Separation Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan berpisah. Apa itu definisi dari Separation Anxiety Disorder? Mari simak penjelasan dari kami berikut. SID atau Separation Anxiety Disorder merupakan hal yang normal bila anak-anak menunjukkan kecemasan apabila mereka dipisahkan oleh orang yang lekat dengan mereka. SID didiagnosis jika kecemasan akan perpisahan tersebut persisten dan berlebihan atau tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Menurut Semyon 2006, SID atau kecemasan perpisahan adalah kecemasan dan kekhawatiran yang tidak realistik pada anak tentang apa yang akan terjadi bila berpisah dengan orang-orang yang berperan penting dalam hidupnya, misalnya orang tua. Ketakutan itu mungkin berpusat pada apa yang mungkin terjadi dengan individu yang berpisah dengan anak itu. Misalnya, orang tua akan meninggal atau tidak kembali karena suatu alasan lain. Atau, apa yang terjadi dengan anak itu bila terjadi perpisahan? Ia akan hilang, diculik, disakiti, atau dibunuh. Kita sudah mengetahui definisi dari SID atau Separation Anxiety Disorder yang pada umumnya dialami oleh anak-anak. Lalu, apa aja sih gejala-gejala dari SID tersebut? Gejala-gejala SID. Adapun gejala-gejala dari Separation Anxiety Disorder menurut buku PPDGJ 2 yaitu: yang pertama, kekhawatiran yang tidak realistik tentang kemungkinan terjadinya bahaya yang akan menimpa orang tua yang erat dengan dirinya, atau kekhawatiran bahwa mereka akan pergi dan tidak kembali. Yang kedua, kekhawatiran yang tidak realistik bahwa akan terjadi bencana yang akan memisahkan anak itu dari orang tua yang erat dengan dirinya. Misalnya, anak akan hilang, diculik, dibunuh, atau menjadi korban kecelakaan. Yang ketiga, terus-menerus enggan atau menolak pergi ke sekolah agar tetap berada dengan orang tua yang erat dengan dirinya. Yang keempat, terus-menerus enggan atau menolak tidur sendiri tanpa ditemani oleh orang tua yang erat dengan dirinya, atau menolak tidur di luar rumahnya. Yang kelima, terus-menerus menghindar agar tidak berada sendirian di rumah dan menjadi marah apabila ia tidak dapat membuntuti orang tua yang erat dengan dirinya di dalam rumah. Yang keenam, mimpi buruk yang berulang dengan tema perpisahan. Atau menghadapi perpisahan dengan orang tua atau perpisahan dengan orang tua yang erat dengan dirinya, seperti ngambek atau menangis, merengek agar orang tua tidak pergi. Pada anak berusia kurang dari 6 tahun, gejala-gejala ini harus berupa panik. Yang kesembilan, menarik diri dari pergaulan sosial, apati, kesedihan, kesukaran memusatkan perhatian pada pekerjaan atau permainan apabila tidak dekat atau tidak disertai oleh orang tua yang erat dengan dirinya. Nah, itu dia tadi gejala penyebab SID. Sekarang kita akan membahas faktor penyebab SID atau gangguan kecemasan berpisah pada anak. Faktor penyebab. Beberapa penyebab risiko terjadinya yaitu stres. Stres yang dialami sebelumnya atau kehilangan yang berujung pada perpisahan, seperti penyakit atau kematian orang yang disayangi, kehilangan hewan peliharaan yang disayangi, perceraian orang tua, atau pindah sekolah. Riwayat keluarga, termasuk di dalamnya memiliki saudara kandung atau orang tua
dengan masalah yang berkaitan dengan kecemasan atau gangguan kecemasan. Artinya, ada potensi sifat cemas tersebut dapat diturunkan. Masalah lingkungan, seperti pengalaman mengalami bencana tertentu yang melibatkan perpisahan. Adapun beberapa faktor penyebab lain dari SID. Pola asuh orang tua. Pola asuh ini berkaitan dengan kelekatan orang tua dan anak yang insecure atau tidak aman. Adanya perlakuan kekerasan terhadap anak, orang tua yang tidak menyukai kehadiran anak, inkonsisten, dan menelantarkan kebutuhan dasar anak, baik fisik maupun psikis, akan menciptakan rasa ketidakpercayaan sang anak. Genetik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Glover tahun 2014, menemukan bahwa ibu yang cemas ketika hamil menurunkan gennya kepada anak dan lingkungan. Kebanyakan orang tua tidak menyadari bahwa sifat orang tua bisa menurun kepada anaknya, salah satunya gangguan kecemasan ini. Orang tua, baik ayah atau ibu, yang memiliki sifat ini, maka anak pun akan memilikinya. Faktor lingkungan. Masalah lingkungan juga berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Masalah lingkungan ini seperti adanya kejadian banjir, tanah longsor, angin puting beliung, yang bisa menyebabkan trauma dan kecemasan yang berlebihan pada anak. Penelitian menunjukkan bahwa faktor biologis maupun faktor lingkungan memiliki andil yang besar dalam SID anak. Faktor psikologis orang tua. Overprotective, secara tidak langsung orang tua tidak menyadari apabila orang tua selalu membantu anak dengan berlebihan, membuat si anak tidak bisa mandiri dan selalu bergantung pada orang tuanya. Orang tua boleh saja membantu anak, akan tetapi tidak boleh sampai berlebihan. Membantu sewajarnya saja. Permasalahan lain seperti perceraian orang tua yang mengalami depresi juga menjadi faktor risiko anak mengalami SID tersebut. Penanganan apa saja yang dapat diberikan pada anak yang gangguan SID? Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai Separation Anxiety Disorder atau gangguan kecemasan berpisah. Semoga memberikan pengetahuan dan informasi baru bagi kita. Dan menemukan gejala-gejala tersebut kepada anak yang menderita SID, Anda bisa langsung menghubungi psikolog terdekat. Terima kasih, dan sampai semoga jumpa. bermanfaat.